berkumpul di tempat ini bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Selamat pagi juga buat rekan-rekan di seluruh cabang Andi Offset Yogyakarta. Haleluya, kita bisa saat ini bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan, bersyukur atas kasih-Nya. Yuk kita akan sama-sama merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, bahkan kasih Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Naikkan pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, kita satukan hati Bapa. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Engkau juru selamat kami, Engkau batu keselamatan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau memuji besarkan nama-Mu. Pimpin sertai kami dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami. Mari Bapa, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau hadir melawat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Mari kita semua yang sepakat kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Angkat pujian ini bersama-sama. Kau Tuhan gunung batuku. Boleh tepuk tangan semua.
Tuhan yang benar. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar. Sekalipun Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna. Perlindunganmu nyata atas hidup kami. Kalau kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kau tidak akan meninggalkan kami. Kau satu-satunya juru selamat, penolong dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, ini penyembahan pujian kami di hadapan-Mu. Mari sama-sama angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan berhati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan sebagai doa dan penyembahan kita. Selalu berganti, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ini kami Tuhan Yesus. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dengan kesungguhan hati nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
dengan kesumaan iman katakan, Tuhan selalu menolongku. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidup. Lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Oh yes, terima kasih banyak menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyenangkanku, Dia menyenangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia menyenangkanku, Dia menyenangkanku, peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Mempunyai Tuhan, mempunyai Allah yang seperti-Mu. Tidak ada Tuhan yang lain selain Engkau yang kami kenal, yang kami sembah. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan Raja segala raja. Meskipun musim dalam hidup ini senantiasa silih berganti. Ada kalanya kami menikmati indahnya musim semi. Namun juga ada waktunya pula kami harus memasuki musim yang dingin. Tetapi kami percaya disitulah Engkau tetap menyertai kami ya Tuhan. Engkau tetap memelihara kami umat-Mu. Sebab kami ini adalah biji mata-Mu, milik kesayangan-Mu, yang senantiasa ada dalam kepedulian dan hati-Mu. Terima kasih Bapak untuk waktu pagi hari ini. Kami boleh kembali beribadah, mengucap syukur kepadamu. Karena segala kebaikan dan rahmat-Mu, kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami, yang kami naikkan dan kami persembahkan dengan segenap hati kami, menjadi korban yang harum, yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya, sebentar kami akan duduk diam bersama-sama untuk mendengar, merenungkan, menerima, memahami, dan terlebih melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus kepada setiap hati kami, baik kami yang ada di ruang ibadah Abraham di tempat ini, maupun setiap kami yang ada di ruang masing-masing di tempat kerja kami di Andi Offset ini. Dan juga
seluruh saudara-saudara kami, rekan-rekan kerja kami yang ada di setiap cabang, dari Aceh sampai Papua. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang melawat setiap kami tanpa terkecuali dalam nama Yesus. Biar pagi ini ada kekuatan baru, ada sukacita baru. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan dengan kuasa firman-Mu. Kalau ada yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah pulihkan dan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Kondo Wijoyo yang akan melayani kami semua pagi hari ini. Biarlah kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Kondo Tuhan. Urapan dari tempat yang maha tinggi menaungi menguasai hamba-Mu. Dan biar apa yang disampaikan pagi ini adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Yang akan berbicara tajam dalam setiap hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, pengurapan yang sama turun atas setiap kami umat-Mu yang mendengar firman pagi ini. Beri kekuatan luar biasa ekstra kepada Pak Kondo. Kami percaya pesan-pesan-Mu sudah Kau titipkan untuk disampaikan kepada setiap kami dimanapun saat pagi ini, lewat hamba-Mu. Bicaralah ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengar firman dan perkataan-Mu yang hidup. Bagi-Mulah segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, dan kuasa. Sekarang dan selama-lamanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, yang siap menerima firman bersama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, rekan-rekan di Andi Offset, di ruang Abraham, maupun yang ada di setiap ruangan, dimanapun duduk saat ini, dan juga rekan-rekan di seluruh cabang Andi. Kita akan terima firman Tuhan pagi ini lewat Zoom meeting ini yang akan dilayani oleh Pak Kondo. Mari Pak Kondo, waktu sepenuhnya kami serahkan. Tuhan Yesus memberkati. Suaranya belum keluar. Ya, saudara-saudara semua, baik yang ada di Andi Offset, di seluruh cabang-cabang di seluruh Indonesia, maupun semua di Solarindo, di Andi Star Bookstore, Narwastu, semua di Kondo Wijoyo Group, selamat pagi, Shalom. Saya bersyukur oleh pertolongan Roh Kudus pagi hari ini, saya boleh menyampaikan pesan Tuhan. Semuanya ini terjadi karena pertolongan Roh Kudus. Saudara sering mendengar kata melayani Tuhan, harus melayani Tuhan dengan benar, dengan baik. Saya ajak saudara untuk membaca, sebab kita sekarang ini berada hidup pada akhir zaman. Tanda-tanda zaman itu sudah pasti terjadi. Tanda-tanda zaman itu sudah terjadi dengan adanya pandemi, dengan adanya corona ini merupakan tanda-tanda bahwa benar-benar kita sekarang hidup pada akhir zaman. Ada data yang saya baca dari YouTube juga bahwa ada 568 miliar ton es yang akan mencair di Greenland. Saudara, semua ini adalah tanda-tanda zaman. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, perhatikan tanda-tanda ini sudah terjadi di seluruh negara, di seluruh dunia ini.
Saya ajak saudara untuk menyimak dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-14. Injil Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, ini adalah tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan Injil kerajaan Allah ini, agar ini semua menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru sesudah itu terjadilah kesudahannya. Dalam Roma 14 ayat yang ke-17 ditulis, Roma 14 ayat yang ke-17 ditulis, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Soal kebenaran ini yang harus kita beritakan, harus kita bawa kemana-mana. Kebenaran yang keluar dari hidup kita, dari sikap hati kita, dari tutur kata kita, dari pandangan mata kita, dari perilaku kita yang dilihat, diperhatikan oleh orang lain. Ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, ini adalah tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi jikalau Bapa memberikan tugas ini, Bapa akan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang memberikan damai, sejahtera, sukacita di dalam hidup kita ini. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Firman Allah yang sudah melekat di dalam hidup kita ini, yang diajarkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita ini, yang kita sampaikan kepada siapapun yang kita temui. Saya sambung di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-5. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-5 dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, tugas yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah melayani Injil kerajaan Allah, saudaraku. Oleh karena itu jangan sampai kita salah mengerti mengenai pelayanan ini. Pelayanan ini bukan hanya bekerja di lingkungan gereja, bukan hanya kegiatan-kegiatan di lingkungan gereja, tetapi pelayanan ini adalah sebuah tindakan kita, sikap hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita, tutur kata kita yang diucapkan maupun yang kita lakukan, yang harus selalu sesuai, harus selalu sama dengan pikiran, dengan perasaan, dengan kehendaknya Bapa di sorga, saudara. Itu yang membuat perubahan demi perubahan terjadi pada banyak orang. Kalau saudara perhatikan, sudah bisa lihat di televisi, di YouTube, dan lain sebagainya. Sekarang ini banyak orang berteriak-teriak kepada Tuhan. Banyak orang mencari Tuhan. Banyak orang berseru-seru kepada Tuhan. Dan waktunya sekarang kita masuk dalam Tuhan, untuk membawa orang itu menerima damai sejahtera, sukacita, untuk membawa orang itu menerima kebenaran oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita itu. Jadi melayani Tuhan itu melayani pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya, saudaraku. Jadi kalau kita salah di dalam melayani ini, maka orang tidak akan mengenal identitas kita ini. Orang tidak tahu bagaimana status kita ini di hadapan Tuhan. Saudara, kita semua ini asalnya Bapa itu menciptakan manusia itu sama dan serupa, saudaraku. Menciptakan manusia itu sama, itu dalam bahasa aslinya disebut Tselem, T-S-E-L-E-M, yang artinya Tuhan
diciptakan kita ini dengan punya pikiran yang sama dengan pikiran Bapa di sorga, punya perasaan yang sama, punya kehendak yang sama, saudaraku. Ya, tetapi itu tidak otomatis langsung terjadi dalam hidup kita ini. Dengan pikiran yang sama, semula itu Tuhan ciptakan manusia seperti itu. Dengan pikiran yang sama, dengan perasaan yang sama, dengan kehendak yang sama. Maka Bapa berfirman, taklukkanlah bumi, kuasailah dan isilah bumi ini. Yang artinya kemuliaan Allah itu diberikan kepada manusia ciptaannya ini. Dan di dalam kemuliaan Allah itu ada otoritas kerajaan yang menaklukkan, menguasai, dan mengisi bumi ini. Kemudian dikatakan bahwa kita itu juga diciptakan tidak hanya segambar tapi serupa. Dan serupa ini merupakan tanggung jawab kita ini. Setiap hari tanggung jawab kita untuk membawa kita itu menjadi serupa, menjadi segambar itu, punya pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa. Dan ini yang kita bawa di dalam melayani, saudara. Saudara jelas bahwa ini tidak secara otomatis terjadi di dalam hidup kita ini. Tetapi caranya adalah dibangunnya kita ini. Karena kita ini setelah manusia diciptakan seperti itu, manusia itu jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dan seluruh keturunannya itu memiliki dosa awal ini. Yang kita semula statusnya itu adalah anak-anak Allah, tapi berubah menjadi anak-anak manusia dengan karakter dosa itu yang ada di dalam hidup kita ini. Dengan karakter dosa itu tidak mungkin kita bisa melayani Tuhan. Tidak mungkin kita bisa menyatakan kebenaran, menyatakan damai, sejahtera, sukacita oleh karena Roh Kudus. Tidak mungkin itu bisa. Tetapi Tuhan ubahkan dengan mengorbankan tubuh dan darahnya di atas kayu salib untuk merubah status kita ini kembali menjadi anak-anak Allah yang punya hak waris kerajaan sorga. Dan itu Tuhan lakukan. Tapi sekali lagi tidak bisa secara otomatis, saudaraku. Kita harus membangun supaya serupa. Itu adalah tanggung jawab kita setiap hari. Caranya bagaimana? Caranya adalah oleh karena firman. Firman yang diajarkan oleh Roh Kudusnya itu. Yang ditanamkan oleh Roh Kudusnya. Ada dua fungsi Roh Kudus yang besar. Yaitu yang pertama, mengajarkan kebenaran, menerapkan kebenaran yang membebaskan kita ini. Dan yang kedua itu Roh Kudus mengajarkan setiap kata firman Allah, menginsiapkan kita akan dosa. Saudara, ini penting sekali peranan Roh Kudus itu. Oleh karena itu saya selalu mengajarkan, jangan sampai kita mengalami pengalaman Roh Kudus hanya sesaat. Waktu kita dibaptis Roh Kudus, waduh sukacita besar. Luar biasa, ya, perbuatan, perilaku kita, tutur kata kita mulai berubah. Ya. Tetapi seminggu kemudian, sebulan kemudian, kembali ke asalnya. Saudara, kita setiap hari, setiap waktu, kita harus berjalan seirama dengan Roh Kudus ini. Kita harus berjalan dituntun oleh Roh Kudus ini. Hikmat kerajaan itu akan turun dalam hidup kita ini. Karena kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kita berjalan dengan derap yang sama dengan Roh Kudus ini. Lewat firman-Nya yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada kita. Lewat kehidupan doa kita. Sebab doa itu membangun hubungan Bapa dengan anak-anak dengan Bapa, saudaraku. Dan lewat pelayanan kita. Saudara, ini penting sekali. Saudara, untuk menjadi serupa dengan Bapa surgawi dan menjadi segambar itu, saudaraku. Gambarannya seperti anak dengan Bapa. Bagaimana anak dengan Bapa ini bertemu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, mendengar apa yang Bapak Ibu katakan, Tuhan menyimak semua didikan dari Bapak Ibu kita dan melakukannya, lalu membangun hubungan, berangkat ke sekolah digandeng oleh bapaknya, diantar, makan disediakan oleh ibunya, mau tidur diselimuti, dididiknya, diajarnya setiap waktu. Sehingga anak ini menjadi segambar dengan bapaknya. Hubungan-hubungan yang sangat dekat ini
itu harus dibangun lewat firman Allah setiap hari yang diajarkan oleh Roh Kudus, ditanamkan oleh Roh Kudus itu, diberikan pengertian yang dalam oleh Roh Kudus itu di dalam hidup kita ini. Jika kita Roh Kudus seirama di Roh Kudus itu setiap waktu, saudaraku, kita ini menghadapi banyak masalah, banyak sakit penyakit, banyak problem, saudaraku, banyak hal-hal. Tetapi saudara, jikalau itu semua menimpa kita, jikalau hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh firman Allah, meskipun ada masalah, kita bisa tenang di dalam menghadapi semuanya itu. Dan percaya mujizat demi mujizat itu pasti terjadi. Saudara, seperti yang terjadi kepada saya, hidup saya ini karena janji ya Tuhan. Dan dia berjanji memberikan mujizat. Dan mujizat itu terjadi di dalam hidup saya. Sehingga saya bisa bicara hari ini. Itu juga karena mujizat demi mujizat yang Tuhan sudah sediakan kepada saya. Oleh karena itu berjalan seirama dengan Roh Kudus ini yang mengajarkan firman. Jika anak dengan Bapa ini yang punya hubungan yang baik setiap waktu ini membuat kita itu segambar, membuat kita itu serupa, dan ini kita bangun dari waktu ke waktu. Barulah kita masuk di dalam pelayanan menjadi saksi-saksi yang hidup. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, engkau akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun atas engkau, dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara menjadi saksi itu bukan berarti saudara di tengah jalan lalu berteriak-teriak nama Yesus menyampaikan firman Allah. Bukan itu. Tetapi saudara di tengah-tengah marketplace, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah saudara bekerja dari waktu ke waktu ini, setiap hari, bahkan sampai 24 jam, saudara bertemu dengan banyak orang. Dan di situ, saudara, orang akan mendengar tutur kata saudara. Orang akan melihat sikap hati saudara. Orang akan melihat perilaku saudara. Orang akan tahu jalan pikiran saudara. Dan akhirnya orang bertanya, siapa di dalammu itu? Siapa di balik engkau itu? Dan itu akan membuat orang percaya. Ada Yesus di dalam hidup kita ini. Inilah yang membuat kita itu menjadi saksi yang hidup, saudaraku. Sebab makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Amin, saudara. Saudara, ini harus terjadi di dalam hidup kita ini, saudaraku. Saudara, ini outline-nya. Tapi yang lebih dalam lagi, ya saya sudah mengatakan bahwa jalan pertama, yaitu ditebusnya kita itu oleh korban tubuh dan darahnya itu, yang merubah status kita ini dari anak-anak Allah karena dosa menjadi anak-anak manusia dengan karakter dosa yang menempel dalam hidup kita ini, gampang marah, gampang tersinggung, gampang kecewa, ya, gampang kepahitan, saudaraku, gampang menyesal, jengkel, dan lain sebagainya. Dirubahnya oleh korban tubuh dan darah Yesus itu sampai mati di atas kayu salib. Tetapi hari ketiga bangkit, saudaraku. Dan kita yang percaya ini menerima kemenangan itu. Dirubah statusnya menjadi anak-anak Allah kembali yang punya hak waris kerajaan sorga. Tapi itu harus dibangun dari waktu ke waktu untuk terus-menerus menjadi serupa itu. Dan itu sesuatu yang luar biasa yang memerdekakan kita dari semua perbuatan dosa. Sebab dengan perbuatan dosa kalau kita tidak dimerdekakan, tidak bisa kita menjadi saksi yang hidup, saudaraku. Di tengah-tengah marketplace, di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, semuanya tidak bisa orang melihat Yesus ini di dalam hidup kita ini. Kalau tidak ada kebenaran yang diajarkan oleh Roh Kudus ini. Saudara, oleh karena itu setiap orang percaya sebetulnya dipanggil Tuhan harus hidup di dalam misinya Bapa, yaitu melayani. Dan saatnya sekarang di tengah-tengah keadaan yang berat seperti ini, kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Kita tidak tahu keadaan perekonomian yang amburadul seperti ini sampai kapan.
kita tidak tahu persis keadaan keuangan negara yang pengeluarannya setiap hari itu Tuhan sampai berpuluh-puluh miliar bahkan triliun hanya untuk mengatasi pandemi ini. Kita tidak tahu semuanya itu, tetapi saudara kita semua pasti mengalami kekhawatiran demi kekhawatiran. Dan oleh karena itu di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, justru kita ada panggilan kita masuk di dalam misinya Bapa untuk melayani dengan apa yang ada di dalam hidup kita ini. Saudara, setiap orang itu pasti memiliki panggilan khusus. Ya. Ada panggilan khusus dia di bidang politik, di bidang olahraga, di bidang kedokteran, ya, di bidang pendidikan, di bidang usaha, di bidang pekerjaan apapun. Yang paling penting itu adalah respon kita ini sebagai tanggung jawab kita ini atas panggilan Tuhan Yesus itu. Respon ini berupa kita siap setiap waktu untuk melayani, saudaraku, dengan apa yang Tuhan sudah bentuk di dalam hidup kita oleh Roh Kudus-Nya yang mengajarkan firman, oleh hubungan anak dengan Bapa lewat doa ini, oleh pelayanan-pelayanan kita ini, saudaraku. Sekali lagi, dalam Kisah Para Rasul 1:8, engkau akan menerima kuasa. Ya, kalau Roh Kudus turun atas engkau akan jadi saksiku sampai ke seluruh dunia. Saudaraku, kita butuh kuasa oleh karena Roh Kudus ini. Saudaraku, tetapi dengan Roh Kudus kita harus membangun dari waktu ke waktu, berjalan sederap, berjalan seirama, saudaraku. Ya. Karena saudara, sekali lagi semuanya ini biarlah Roh Kudus yang menyatakan kebenaran itu di dalam hidup kita. Dan kebenaran itu yang akan nampak oleh orang lain di dalam hidup kita, di dalam menghadapi permasalahan apapun di dunia ini, saudaraku. Lo belum pernah terjadi, lo saudaraku. Salaman nggak boleh, ibadah ditutup nggak bisa, saudaraku. Hanya lewat Zoom, live streaming, jaga jarak, tinggal di rumah, ya. Selama hidup ini belum pernah terjadi salaman aja nggak boleh, nggak bisa, dan lain sebagainya, saudaraku. Entah ini sampai kapan, saudaraku. Tetapi saudara, kita harus menyadari bahwa kita itu terus-menerus membutuhkan firman yang diajarkan oleh Roh Kudus ini, saudaraku. Sebab apa? Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, engkau adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Kita itu harus menjadi imam-imam di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah apapun, yang menyaksikan hidupnya Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi saksi-saksi yang hidup, yang melayani mereka dengan seluruh kehidupan kita ini, dan menjadi raja, artinya kita memimpin kepemimpinan kita ini. Oleh karena ada kebenaran di dalam hidup kita ini. Oleh karena ada tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita ini. Kepemimpinan kita ini yang bisa meneladani orang lain. Yang bisa mengubah hidupnya orang lain. Itu yang harus terjadi di dalam hidup kita. Dan ini ada di dalam panggilan-panggilan kita itu. Oleh karena itu sekali lagi saudara, saya ingin menyampaikan tinggal 7 menit, saudaraku, bahwa panggilan itu bukan merupakan dasar, ya, panggilan itu bukan merupakan dasar yang memotori seseorang itu bergerak melayani Tuhan, ya. Sebab jika itu merupakan dasar yang memotori seseorang untuk bergerak melayani Tuhan, maka pelayanan itu jadi kewajiban, jadi tugas, lalu jadi profesi. Oh, melayani Tuhan, wah pakai jas, duduk di depan. Oh, melayani Tuhan statusnya adalah hamba Tuhan. Oh, melayani Tuhan itu ya statusnya adalah pendeta, adalah singer, song leader, choir, pemusik, statusnya seperti itu. Tapi saudara, pelayanan itu jangan sampai menjadi sarana untuk memperoleh kehidupan yang layak. Jangan sampai kita itu dianggap itu adalah merupakan prestasi rohani di dalam hidup kita ini, merupakan keberhasilan seperti anak-anak dunia ini, bahwa keberhasilan itu diukur ya tidak hanya dari materinya saja,
tapi jabatannya yang ada di dalam lingkungan gereja dan lain sebagainya. Tetapi pelayanan itu merupakan satu ekspresi, saudaraku, yang meresponi tanggung jawab atas panggilan Tuhan. Ya, pelayanan itu yang menyatakan pendewasaan rohani yang benar di dalam hidup kita ini. Karena kita dimasukkan di dalam sekolah kehidupan itu. Dididik, diajarnya kita ini. Diberinya pengalaman-pengalaman dari yang kecil, menengah, sampai besar. Untuk merubah, Tuhan. Saudara, untuk merubah semua yang dinyatakan oleh Tuhan itu terjadi sungguh-sungguh, saudaraku. Untuk merubah logos itu menjadi rema, saudaraku. Untuk membangun iman kita itu makin hari makin dewasa, saudaraku. Iman yang dewasa itu adalah iman yang tahu akan pikiran Tuhan, tahu akan perasaan Tuhan, tahu akan kehendak Tuhan. Iman itu bukan hanya dilakukan saja, saudaraku, tetapi iman itu harus dinyatakan di dalam perilaku kita sehari-hari ini, di dalam menghadapi permasalahan apapun. Dan iman yang di dalamnya adalah pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Itu adalah iman yang hidup, saudaraku. Dan iman yang hidup ini yang merubah keadaan itu, saudaraku. Karena itu, saudara, ya, pelayanan itu adalah sebuah ekspresi, ya, atau buah dari pendewasaan rohani. Buah dari pendewasaan rohani yang benar dari sekolah kehidupan yang kita terima dari waktu ke waktu ini, yang melahirkan jiwa hamba kepada Yesus Kristus Tuhan, yang melahirkan jiwa hamba bagi Yesus Kristus Tuhan. Ya. Saudara, banyak aktivis gereja itu yang hanya menganggap Tuhan itu sebagai wacana percakapan, sebagai, ya, tetapi harus menjadi satu pribadi yang hidup. Ya. Jangan sering kita menganggap Tuhan itu hanya sebuah, ya, sistem yang dipercakapkan, ya, tetapi harus dihadapi, diperlakukan secara real, secara nyata, bahwa Tuhan itu hidup, ya, benar ada di dalam hidup kita. Seluruh hidup kita itu ada di dalam janjinya. Kita hidup oleh karena janji-janjinya Tuhan, dan janjinya Tuhan itu ya dan amin, pasti terjadi dalam hidup kita ini, saudara. Jangan sampai menjadi orang yang hanya melayani dirinya sendiri, ya, mencari mendapatkan kepuasan untuk dirinya sendiri, tapi ia tidak berusaha untuk menyenangkan perasaannya Tuhan, tidak berusaha untuk masuk dalam pikirannya Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Ya, jadi kalau diperhatikan, banyak orang yang hidupnya itu hanya untuk memiliki sebuah kehidupan seperti yang diingini, seperti yang dilakukan oleh orang lain di dunia ini. Tetapi kita itu harus memiliki satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Satu kehidupan yang sesuai dengan kebenaran yang dituntun oleh Roh Kudus setiap hari, setiap waktu. Saudara, oleh karena itu, kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar, itu menjadi ukuran utama dari masuknya kebenaran di dalam hidup kita ini. Saya ini tidak mengajarkan orang ini untuk hidupnya itu, waduh, nginjak semut aja enggak boleh, ya, ya, ini itu enggak boleh, ya, enggak boleh punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Enggak boleh menikmati makanan yang enak, udah makan sederhana saja, ya, ya, pakaian sederhana saja, ya, enggak usah naik apa-apa, naik sepeda saja cukup, dan lain sebagainya. Saudara, saya mengajarkan menikmati apa yang Tuhan berikan. Karena itu adalah fasilitas yang Tuhan sediakan untuk kita bisa melayani Tuhan itu dengan baik, saudara. Tuhan itu sediakan semua. Tuhan itu cukupkan kepada kita supaya kita itu bisa melayani dengan fasilitas-fasilitas yang Tuhan sediakan. Saudara, waktunya habis. Ayo sama-sama kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara mengaminkan semua ini. Yuk kita sama-sama masuk di dalam kehidupan doa. Lalu saya akan serahkan kembali.
Bapa, Yesus Roh Kudus, kami datang sujud menyembah di Kau. Kami mau menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab kami percaya hidup kami ini dikuasai oleh kebenaran firman Allah. Yang diajarkan oleh Roh Kudus, saudaraku. Yang tertanam oleh Roh Kudus di dalam hidup kita ini. Sehingga setiap waktu kami boleh berjalan seirama dengan Roh Kudus itu. Sehingga setiap waktu kami boleh dibangun yang menjadi segambar dan serupa dengan Bapa Surgawi lewat firman-Nya yang diajarkan oleh Roh Kudus, lewat hubungan doa setiap hari, setiap waktu itu, lewat pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Dan kami mengucap syukur, disitulah Tuhan menyatakan panggilannya supaya kami menjadi saksi-saksi Allah yang hidup, dan kuasa Roh Kudus itu yang dicurahkan kepada kami supaya kami menjadi saksi hidup untuk sampaikan untuk Injil itu, Injil kerajaan itu sampai ke seluruh dunia. Kami percaya Tuhan, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kuasa yang memberikan damai, sejahtera dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Itulah yang akan kami bawa ke seluruh dunia, Tuhan. Itulah yang akan kami bawa di tengah-tengah pekerjaan pelayanan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas kami, apapun Tuhan, supaya orang lain itu melihat ada perubahan besar dalam hidup kami. Ada sesuatu, ada isinya hidup kami ini, Tuhan. Yang bisa menjadi teladan yang baik untuk orang lain. Hanya Engkau yang bisa memperlengkapi kami semua hamba-Mu ini. Nambah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati semua yang mendengar, melihat lewat live streaming ini. Semua pimpinan staf karyawan, stokis-stokis yang ada di seluruh Indonesia, juga semua pimpinan staf karyawan direksi dengan seluruh keluarganya, semua sahabat-sahabat kerjanya yang ada di Adiopset ini, yang ada di Solarindo Jaya, yang ada di Narwastu, di Andistar Bookstore Jogja Salatiga, yang ada di Kondowijaya Group seluruhnya. Engkau berkati Tuhan, yang sakit Engkau beri mujizat kesembuhan ilahi. Pada waktu firman ini disampaikan, maka mujizat kesembuhan ilahi itu terjadilah Tuhan. Pada waktu firman ini disampaikan, maka terjadilah perubahan-perubahan besar kepada semua yang mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah ini oleh karena Roh Kudus. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang menghadapi problem-problem yang berat, Tuhan buka ke jalan yang baik Tuhan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjamah sekarang semua yang mendengar, melihatnya lewat Zoom ini. Engkau menjamahnya satu persatu Tuhan. Engkau menjamahnya. Kami percaya mujizat itu ada dan mujizat itu terjadilah sekarang pada yang sakit. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati semua pembaca Tuhan, buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit Andi, baik buku rohani, buku umum, bahana, dan lain sebagainya. Diberkati semua program-program digital Andi, baik Andi Global Soft dan lain sebagainya Tuhan. Program-program digital, program-program alat-alat pendidikan semuanya. Tuhan, termasuk HH2 dan lain sebagainya. Semua program diberkati semuanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus diberkati Tuhan. Solarindo Jaya naik-naik omsetnya dari hari ke hari. Andistar Bookstore juga naik-naik omsetnya dari hari ke hari. Terjadilah di Narwastu, di PT Merah Cafe, di AI, dan di Pilar Mapelindo semua. Terjadilah demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Allah ini berkuasa. Firman Allah ini hidup. Hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah mujizat karena firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkati semua tetangga-tangga kami, kiri kanan muka belakang kami. Diberkati pemerintahan kami. Diberkati Tuhan. Kami percaya pemulihan ekonomi akan terjadi di Indonesia. Pemulihan pendidikan akan terjadi di Indonesia. Pemulihan pariwisata akan terjadi di Indonesia. Pemulihan industri akan terjadi di Indonesia. Pemulihan keuangan pemerintah akan terjadi di Indonesia Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi di Indonesia.
Dan kami berdoa Tuhan untuk Omnibus Law itu Tuhan. Hanya Engkau yang bisa meredakannya. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang bisa menguasai seluruhnya. Kami menyerahkan semua di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam kuasa firman Allah yang mengendalikan semuanya dengan baik demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya sekarang Tuhan, di tengah-tengah firman Allah disampaikan, semua virus-virus corona COVID-19 ini kami ikat, kami lumpuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bakar dengan darah Yesus, kami bakar dengan darah anak domba Allah, kami bakar dengan api Roh Kudus, kami bakar dengan api murka Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa mengutus malaikat perang surgawi turun beraksa-aksa untuk mengusir keluar sebuah virus corona COVID-19 ini dan dibuangnya ke jurang maut yang paling dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mujizat demi mujizat terjadi demi nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Saya kembalikan. Yang bertugas. Baik, terima kasih Pak Gondo untuk pelayanan pagi hari ini. Kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita percaya Pak Gondo saat ini sudah sangat pulih. Tuhan Yesus memberkati. Kualitas ibadah online ini, ya lewat Zoom meeting ini saya percaya tidak kalah kualitasnya dengan ibadah onsite. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati juga untuk teman-teman dari semua cabang yang ikut ibadah pagi ini. Tuhan memberkati, selamat bekerja pagi ini dengan kuasa firman. Mari kita kembali ke tempat kerja masing-masing, karena tidak ada pengumuman dari Departemen Umum. Tuhan Yesus memberkati.